Oke, kali ini saya akan menjelaskan step by step menggunakan website Step Up. So, yang pertama, jika teman-teman semuanya belum punya account, teman-teman bisa sign up dulu, daftarkan menggunakan email dan buat passwordnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa login. Oke, setelah masuk ke landing page-nya, teman-teman bisa membaca dulu di sini bagaimana step work bekerja, bagaimana step up bekerja, kemudian ini ada benefitnya dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mulai start analysis, teman-teman. Di sini ada button untuk start analysis, teman-teman bisa klik di sebelah sini. Oke, kita akan mengisi personal information. Kemudian di sini ada skill dan experience. Kita mulai isi dulu untuk datanya terlebih dahulu. Oke, setelah mengisi data, di sini kita bisa upload foto, full name, location, email, phone number, kemudian link portfolio atau LinkedIn teman-teman, kampusnya apa, semester berapa, kemudian eh, GPA-nya, kemudian di sini ada short bio dan career goal-nya. Kemudian kita continue untuk lanjut ke assessment berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan skill yang teman-teman miliki saat ini. Di sini ada kategorinya, ada teknologi, ada creative design, ada ekonomi, ada engineering, ada law, dan public service. Di sini saya akan contohkan untuk kategori di teknologi teman-teman. Misalnya kita akan masukkan skill yang dimiliki, misalkan teman-teman bisa React, kemudian teman-teman bisa menggunakan Node.js juga, teman-teman bisa JavaScript, kemudian teman-teman bisa menggunakan MySQL, kayak misalkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masukkan soft skill yang teman-teman miliki, misalkan teman-teman orang yang kreatif, solve, kemudian kayak kita masukin dua ini. Kemudian teman bisa mengisi untuk overall experience levelnya teman-teman di sini. Teman-teman bisa beginner, intermediate, atau advance. Ini kita taruh di intermediate aja. Setelah itu kita continue. Nah, di halaman ini, di asesmen ini, teman-teman bisa mengisikan project yang teman-teman sudah pernah kerjakan. Kemudian internship, teman-teman mungkin pernah magang di suatu company, teman-teman bisa isi di sini. Kemudian eh, teman-teman yang pernah ikut organisasi mungkin juga bisa ditaruh di sini. Dan yang terakhir adalah certification. Nah, teman-teman bisa mengisi sertifikat. Kalau misalkan teman-teman punya sertifikat atau penghargaan tertentu yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa isikan di sini. Dan teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu di sini. Misalkan add another internship, dia akan memunculkan em, yang baru seperti itu. Teman-teman bisa isi di sini. Dan ini sifatnya semuanya optional. Jadi teman-teman yang belum punya project, yang belum punya pengalaman internship, belum punya pengalaman organisasi, dan belum ada sertifikasi, teman-teman bisa skip dengan langsung start AI analisisnya. Nah, cuma di sini kita coba isikan dulu ya. Oke, setelah teman-teman mengisikan experience-nya teman-teman di sini ada project, sudah saya isikan di sini. Kemudian kita coba untuk lanjut start AI analysis. Oke, di sini teman-teman akan masuk di halaman login loading seperti itu dan akan menampilkan hasil dari rekomendasinya teman-teman. Oke, di sini kita bisa melihat ada tiga top 3 recommendation, React developer, full stack developer, dan backend developer. Dan ini sesuai dengan apa yang kita isikan di skill kita sebelumnya. Dan di sini juga ada skill gap analisisnya. Di sini untuk skill to improve-nya nggak ada karena kita sudah memiliki tiga esensial dari karir ini. Kemudian untuk soft skill di sini kita punya creativity, tapi ada hal yang perlu kita improve atau kita tambahkan di soft skill kita, misalkan attention to detail dan teamwork. Ketika kita view detail di sini, teman-teman bisa lihat untuk detailnya, rekomendasi utama adalah React Developer, kemudian match score-nya sekian, dan hard skill yang perlu ditingkatkan nggak ada di sini, tapi soft skill yang perlu ditingkatkan attention to detail dan teamwork. Seperti ini teman-teman. Begitupun dengan full stack untuk melihat detailnya. Dan selanjutnya adalah detail resultnya. Di sini akan masuk ke top one yang rekomendasi yang top one ini yang persentase yang matchnya paling tinggi gitu. Kemudian ada CV result. Nah, di situ akan dibuatkan CV secara
otomatis untuk teman-teman. Di sini ada namanya, kemudian LinkedIn-nya, kemudian summary-nya teman-teman, kemudian skill-nya, project yang teman-teman sudah pernah kerjakan, kemudian experience-nya teman-teman sebelah sini sudah lengkap dengan format ATS teman-teman. Kemudian organisasinya ini dan certification yang teman-teman miliki. Dan ini semua sesuai yang teman-teman isikan di assessment sebelumnya. Kemudian ada history and profile. Di sini teman bisa melihat history teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan lebih dari satu assessment. Dan di sini teman-teman bisa melihat teman-teman sudah mengerjakan sebelumnya di sebelah sini. Assessment yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Gitu. Kemudian ada ATS code-nya di sini. Oke, dan sini ada foto profilnya sesuai yang teman-teman upload di assessment yang pertama. Seperti itu. Oke, kita coba mungkin untuk kita akan coba em, menggunakan skill yang lain dan kita akan melihat eh, rekomendasi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk data orang yang berbeda di sini. Kita tidak bisa isinya dulu, kita langsung next aja. Kita akan masuk ke skill yang. Nah, skill yang kita akan masuk di sini akan sedikit berbeda. Oke, kita akan lanjut untuk mengisi. Misalkan di sini kita masuk kategori Creative and Design, teman-teman. Misalkan dia punya skill Figma, kemudian dia punya skill untuk wireframing, prototyping, gini. Kemudian, oke, dia punya skill yang cukup banyak. Misalkan dia punya skill project management, kemudian communication, dan time management. Oke. Untuk project kita tidak perlu isi, kita langsung lanjut aja start analysis. Kita akan melihat rekomendasi apakah sesuai rekomendasi karirnya berdasarkan skill yang dia miliki. Oke, kita sudah melihat. Oke, kita melihat di sini untuk hasilnya. Ini ada web designer, UX designer, dan UI designer. Di sini teman-teman bisa melihat untuk skill gap analysisnya. Di sini di sini kita bisa lihat skill yang dimilikinya Figma, Responsive Design, dan Web Design. Kemudian skill yang perlu dipelajari, dia perlu mempelajari UI Design, teman-teman. Oke, untuk Web Design seperti ini, technical skill, skill gap analysisnya, dan untuk soft skillnya berikut mungkin yang perlu dia eh, tambahkan, gitu. Precision dan responsibility. Oke, untuk CV resultnya sama, akan muncul sesuai dengan apa yang diisikan di assessment. Seperti ini tadi, skillnya. Kemudian historinya akan berbeda. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Oke, berikut mungkin untuk penjelasan dokumentasi dan penggunaan website Step Up. Terima kasih.